Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati, Dekan Sekolah Pasca Sarjana Unpad, Bapak Dr. Setiawan. Yang saya hormati, Kepala Prodi, Ketua Prodi, Magister Pariwisata Berkelanjutan, Ibu Evi. Para mahasiswa yang sangat saya cintai dan saya banggakan, para pembicara. Di sini ada Ibu Dr. Atika dan ada Mas Irwan. Dulu pernah saya berikan penghargaan itu. Jadi sebagai Wonderful Startup Academy. Oke, baik, 45 menit ke depan saya akan cerita tidak hanya SDM pariwisata Indonesia, tetapi pengembangan industrinya. Jadi sayang sekali kalau hanya SDM pariwisata Indonesia. Oke, kita teruskan. Ini kenalannya sudah tadi. Saya akan mulai dengan surat saya kepada Presiden ini. Jadi mungkin ini tidak tahu seolah-olah materi presentasi, ini surat saya. Sekaligus janji saya sebagai Menteri Pariwisata ketika itu. Saya janjikan pariwisata akan menjadi penghasil devisa terbesar di negara ini. Jadi kalau dulu penghasil devisa itu adalah migas dan yang lainnya disebut non-migas, maka kita proyeksikan tahun 2019 industri pariwisata yang akan menjadi penyumbang terbesar devisa di Indonesia. Lalu yang kedua, kita harapkan pariwisata Indonesia akan menjadi yang terbaik di regional. Bahkan bisa melampaui ASEAN, nanti kita akan lihat. Dan dalam surat itu saya nyatakan bahwa pesaing utama kita adalah Thailand. Menggunakan bahasa saya sering mengatakan bahwa Thailand itu adalah Balinya ASEAN. Jadi kalau Indonesia punya Bali, maka ASEAN punya Thailand. Ketika saya jadi menteri, saya bulat-bulatkan saja, devisa pariwisata hanya sekitar 10 miliar. Ketika itu Thailand sudah 40 miliar. Maka jangan heran kalau saya sering mengatakan bahwa pesaing profesional kita adalah Thailand, pesaing emosional kita adalah Malaysia ketika itu. Jadi sparring partner. Dan yang ketiga, dan ini kelemahan kita, yaitu country branding Wonderful Indonesia. Ketika saya menulis surat ini ke Presiden, country branding Wonderful Indonesia menempati ranking 47. Nah, rekan-rekan harus ketahui, sebelumnya tidak ada rankingnya dari hampir 150 negara. Bahkan event di Indonesia, Truly Asia, Malaysia, itu lebih populer dibanding dengan Wonderful Indonesia. Tapi tidak ketika tahun 2016-2017, Wonderful Indonesia sudah ranking 47 dunia. Jadi Malaysia separuhnya lah ketika itu, juga melampaui Amazing Thailand. Nah, kira-kira posisinya seperti itu. Ini beberapa prestasi kita. Yang pertama adalah Indonesia top 20 fastest growing travel destination in the world itu tahun 2017. Saya akan lebih banyak menceritakan filosofinya dibandingkan dengan data-datanya. Jadi tantangan terbesar negara ini adalah di kecepatan. Kecepatan kalau dalam bisnis ditunjukkan dengan pertumbuhan. Maka salah satu target utama kita ini bagaimana kita tumbuh dan sangat pesat untuk pariwisata di Indonesia ini. Ini bisa dilihat dari WTTC, World Travel and Tourism Council. Indonesia peringkat 9 pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia. Peringkat 3 di Asia dan peringkat 1 ketika itu di ASEAN. Nah, ini data-datanya tahun 2018, jadi saya akan menceritakan ketika saya menjadi menteri saja, tidak data-data yang sekarang. Indonesia tumbuh 12,58%. ASEAN tumbuh 7% dan dunia tumbuh 5,6%. ASEAN dan dunia kira-kira tumbuh sekitar 6%. Jadi dengan kata lain Indonesia tumbuh
2 kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan ASEAN. Dan ingat dalam bisnis, siapa yang cepat akan makan yang lambat, bukan siapa yang besar makan yang kecil. Kalau dulu Indonesia selalu kalah dari Malaysia dan Singapura. Padahal dua negara itu lebih kecil daripada Indonesia, tapi kita lebih lambat. Sekarang tidak. Kita mengalahkan Malaysia, kita mengalahkan Singapura, dan kita mengalahkan Thailand. Tapi untuk dicatat, ini pelajaran luar biasa untuk para mahasiswa. Lihatlah Vietnam. Saya tidak pernah, salah satu kesalahan saya, tidak pernah menempatkan Vietnam sebagai sparring partner kita. Nanti di hampir semua materi presentasi saya, ternyata pertumbuhan Indonesia itu kalah dengan Vietnam. Jadi Vietnam itu pertumbuhannya jauh lebih tinggi. Ketika kita tumbuh 12%, Vietnam tumbuh 19%. Ketika kita tumbuh 22%, Vietnam tumbuh 29%. Saya setiap minggu menulis CEO message. Jadi pesan Menteri Pariwisata kepada seluruh jajaran. Kamu bisa membaca itu, semua ada di Google ya. Topik, hampir semua topik saya tulis. Termasuk Vietnam, hati-hati dengan Vietnam. Mengapa Vietnam itu demikian hebat? Karena dia melakukan deregulasi besar-besaran. Vietnam telah menjadi kekasih para investor. Dan Vietnam juga menjadi turis lover, jadi kekasih wisatawan juga. Karena sangat mudah untuk masuk ke Vietnam. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari Vietnam. Demikian cepat tumbuhnya. Nah ini Indonesia, compound annual growth rate pertumbuhan rata-rata periode sebelumnya hanya 9%. Nah ketika periode 2014 ketika saya jadi menteri 14% naiknya. Poin saya adalah pertumbuhannya tinggi. Nah berikutnya. Ini totalnya, total pertumbuhan 67,6%. Dibandingkan periode sebelumnya hanya 39%. Nah ini beberapa berita terkait dengan pengelolaan pariwisata di Indonesia. Jadi jangan khawatir, Kemenpar ya, Kementerian Pariwisata meraih the best, kementerian terbaik untuk tourism ya di Asia Pasifik ketika itu, tahun 2018. In short, saya ingin mengatakan bahwa apa yang kita lakukan juga sudah direcognize oleh dunia. Berikutnya Indonesia masuk top 10 destinasi dunia. Oke, terus Indonesia nomor 1 versi Condé Nast Travel. Oke, berikutnya adalah CEO commitment. Nah, rekan-rekan nanti kalau menulis tugas akhir, skripsi, tesis, dan lain sebagainya, perhatikan CEO komitmen dari daerah tersebut. Nah ini saya berikan contoh satu, Banyuwangi. Salah satu kota yang pertumbuhan pariwisatanya sangat pesat. Nah, di situ bupatinya sangat committed terhadap pariwisata. Intinya adalah itu. Nah demikian juga dengan Danau Toba ini. Contoh Samosir itu ketika itu tumbuh 81%. 8 kabupaten di Danau Toba itu tumbuh 71%. Poinnya apa? CEO komitmen. Para bupati di sana sangat committed untuk sektor pariwisata. Ini juga terjadi di Bangka Belitung, di Manggarai Barat ya. Juga terjadi di Mandalika. Baik, ini ada 6 bab, cepat saja. Nanti materinya bisa saya bagikan. Yang pertama performansi pariwisata Indonesia, yang kedua evaluasi RPJMN, jadi rencana jangka panjang kita. Yang ketiga saya bahas ya pemasaran pariwisata, destinasi, dan intinya nomor 5, strategi pengembangan SDM pariwisata, dan terakhir Sustainable Tourism Development atau pengembangan pariwisata berkelanjutan. Ini performansi pariwisata Indonesia. Ini kita dapat penghargaan mulai tahun 2016, 2017, 2018, hingga 2019.
tadi saya janjikan, yang akan saya ceritakan adalah filosofi. Mengapa kita melakukan branding besar-besaran. Kalau tahu taktik marketing ya, 4P, marketing mix. Satu, produk. Nanti kita bisa lihat, produk kita itu selalu top 20 in the world. Produk. Nomor 2, price. Price kita selalu top 5 di dunia. Ini mahasiswa, dosen, kamu boleh lihat. Kita mempunyai produk yang baik, kita mempunyai harga yang kompetitif, tetapi tidak laku. Itulah pariwisata Indonesia. Jadi permasalahannya di mana? Permasalahannya di 2P lainnya. Satu, place, pelayanan, termasuk visa yang sangat susah itu. Sebelum ada bebas visa, orang China misalkan mau datang ke Indonesia, harus ke Beijing, ke Shanghai, dan lain sebagainya, sangat susah. Dan yang terakhir adalah promosi. Filosofi di sini, ketika kita branding besar-besaran Wonderful Indonesia itu adalah untuk meningkatkan brand Wonderful Indonesia di dunia. Itu adalah Wonderful Indonesia branding. Jadi hampir di setiap kesempatan kita mendapatkan penghargaan tingkat dunia. Nomor 2, Wonderful Indonesia Promotion. Nah ini kita tempatkan di tempat-tempat paling penting. Itu misalkan di Melbourne, di Malaysia, di Singapura, di China. Semua ada Wonderful Indonesia. Next. Oke, itu di Berlin, di London, di Moskow. Oke, ini adalah peringkat Indonesia. Filosofinya adalah kalau mau menjadi global player harus menggunakan global standard. Global standard apa yang kita gunakan? Namanya zaman saya dulu adalah TTCI, Travel and Tourism Competitiveness Index. Mulai tahun 2021 namanya diganti menjadi TTDI, Travel and Tourism Development Index. Rekan-rekan bisa lihat di situ tahun 2013 sebelum saya jadi menteri, ranking kita ranking 70. Lalu melompat 20 peringkat menjadi ranking 50. Lalu naik lagi ranking 42. Naik lagi tahun 2019 ranking 40 dan alhamdulillah bisa diteruskan. Ini oleh rekan-rekan penerus saya, Mas Tama dan Mas Sandi. Sekarang kita lompat lagi menjadi ranking 32. Menurut saya ini adalah ukuran yang fair. Saya mohon titik saya ini diajarkan. Menggunakan global standard. Kalau kita itu, pariwisata Indonesia dinyatakan baik bukan oleh kita sendiri, tetapi dinyatakan oleh lembaga, ini World Economic Forum ya, atau standar kelas dunia memang. Jadi kita menggunakan itu. Dan harus ada orang, kalau sekarang yang mengawal ini setingkat deputi di Kemenpar. Ini adalah rankingnya. Yang sebelah kiri, kita tadi di dunia ranking 32, di Asia Pasifik kita ranking nomor 8. Yang kanan atas di ASEAN kita ranking 2 setelah Singapura. Jadi alhamdulillah ya, sudah bisa mengalahkan Thailand ranking 3. Mengalahkan Malaysia ranking 4. Selamat ini untuk Mas Sandi dan teman-teman ya. Mengalahkan Vietnam yang tadi hebat itu, ranking 52 dia. Kita ranking 32, tapi kita tidak bisa mengalahkan Singapura, belum bisa mengalahkan Singapura. Dan kanan bawah itu materi slide yang selalu saya minta. Perbandingan Indonesia sama Malaysia gimana bos? 2013 kita ranking 70, Malaysia ranking 34. 2015 kita ranking 50, Malaysia ranking 25. 2017 kita naik
dari 50 menjadi 42. Malaysia turun rankingnya tuh dari 25 menjadi 26. Kalau dulu saya sering ngobrol alhamdulillah gitu, tapi sekarang nggak berani ngomong alhamdulillah. Malaysia turun. 2019 kita naik dari 42 ke 40. Tahun 2019 ke 2021 kita naik lagi 40 ke 32. Malaysia 25 turun ke 26. Turun rankingnya ke 29 dan mereka sekarang ke 38. Kita udah bisa mengalahkan Malaysia di tahun 2021. Ini di luar ini rekan-rekan. Saya sebagai Menteri Pariwisata punya war room. Saya tahu apa yang dilakukan oleh Malaysia hari ini di destinasi-destinasi wisata mereka. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Thailand. Jadi war room ada di lantai 16 ya, lantainya Menteri Pariwisata ketika itu. Jadi kalau rekan-rekan suatu saat menjadi CEO biasakan untuk punya war room. Saya punya prinsip kalau kita tidak punya kompetitor pasti kita akan loyo. Kalau punya kompetitor justru kita akan bangun. Saya juga sarankan di Unpad diajarkan juga Malaysia sampai di mana tuh pariwisatanya. Thailand sampai di mana, agar kita tahu dunia. Atau benchmark Spanyol sampai di mana, Prancis sampai di mana. Bagaimana Spanyol mengelola heritage mereka. Bagaimana negara lain mengelola pariwisata baharinya. Nah, itu penting ya, benchmark-benchmark seperti ini. Tapi kalau mau satu kalimat pendek, kalau mau menjadi global player, harus menggunakan global standard. Dan Unpad harus begitu menurut saya. Jangan menggunakan standar kita sendiri, lalu memuji-muji diri sendiri. Nah itu tidak benar. Oke, lalu selalu munculkan ini top 5 dan bottom 5-nya. Apa kita yang terbaik dan apa kita yang terburuk. Termasuk nanti di Sustainable Tourism Development. Akan mudah sekali. Berpikirnya sistematik. Lihat itu top 5 dan bottom 5. Prioritization of travel and tourism itu kita dinilai. Di pemerintahan Pak Jokowi ini memprioritaskan industri pariwisata. Jadi rekan-rekan yang ada di industri pariwisata, dunia pun mengakui kita top 3 itu lihat. Yang lain yang harus saya sebutkan, natural dan cultural resources kita, itu yang saya bilang tadi, produk ya. Produk kita itu selalu top 20. Ini ada nomor 8, natural resources ya, cultural resources kita nomor 16. Jadi kalau kita mengatakan negara kita ini indah, baik nature maupun culture-nya, dunia pun mengatakan hal yang sama. Lalu lihat price competitiveness, selalu masuk top 5. Lihat itu. Lalu kesimpulannya tadi, natural resources dan cultural resources-nya bagus, produknya bagus, harganya bagus tapi tidak laku. Itu pembukaan saya tadi loh. Berarti kita lemah di 2P lainnya, place dan promotion. Saya ingin mengajarkan ke teman-teman, berpikirlah sistematik menggunakan framework, jangan menggunakan maunya kita sendiri. 4P itu biasalah pelajaran di marketing. Demikian juga dengan bottom 5-nya. Kita paling lemah di mana? Yang pertama di infrastruktur. Yang kedua health and hygiene. Itu cocok gitu kalau untuk nulis tesis dan lain sebagainya. Skripsi untuk S1 ya. Udah jelas, oh kelemahan kita ini nih. Kelebihan kita itu, kelemahan kita ini. Nah ini strategi peningkatan ranking bottom 3. Saya manajemen nih. Jadi tidak sekedar ranking untuk ranking-rankingan, tapi saya lihat environment sustainability kita itu ranking 135. Ketika itu saya membuat target harus turun menjadi ranking 120. Tapi alhamdulillah capaian kita di 2021 itu ranking 69.
Jadi jauh melampaui target. Ini boleh untuk tesis tuh. Butirnya apa saja itu ada di kanan itu ABC. Demikian juga dengan health and hygiene. Itu ranking 111. Sering kita dikritik. Toilet kita jorok. Mohon maaf, musola kita juga di destinasi wisata, maaf ya, bau. Saya pernah disindir itu oleh tokoh toilet Indonesia. Pak Menteri, kalau mau melihat tingkat budaya satu bangsa, lihatlah toiletnya. Dan itu memalukan, Pak. Toilet kita itu rankingnya di atas ranking 111. Kita mengatakan toilet kita kotor, dunia juga mengatakan toilet kita kotor. Ini untuk rekan-rekan pengelola destinasi wisata. Dulu punya ide, kenapa tidak dikomersialkan saja pengelolaan toilet. Dan wisatawan tidak keberatan, misalkan bayar 2.000 atau 5.000, asal toiletnya bagus. Tapi poin utamanya bukan itu ya. Poin utamanya, melakukan manajemen harus menggunakan standar dunia. Itu lebih utama daripada ini. Ini ilustrasi saja. Okay, next. Evaluasi pelaksanaan RBJMN hanya 1 lembar. Devisa tercapai 260 triliun, tercapai 270 triliun. Kontribusi PDB tidak tercapai. Jumlah tenaga kerja tercapai 13 juta tenaga kerja. Indeks daya saing ketika itu tidak tercapai 2019. Inginnya ranking 30, masih ranking 40, tapi alhamdulillah sekarang sudah ranking 32. Wisatawan mancanegara tidak tercapai, nanti saya akan berikan clue-nya. Wisatawan Nusantara tercapai, hanya 1 lembar. Oke, ini kira-kira singkat saja. Apa yang paling mempengaruhi ketidaktercapaian itu? Nomor 1 adalah bencana. Ini slide tentang bencana. Ini aja kesimpulannya. Gunung Agung, nanti ada itu. Ketika Gunung Agung meletus, 1 juta wisatawan datang ke Bali batal. Bom Surabaya, gempa itu di Lombok tuh, tanggal 5 Agustus 2018. Itu seumur hidup saya nggak akan lupa. Karena pas ngawinin anak saya itu 5 Agustus 2018. Begitu selesai kawinan, langsung kerja keras kita. Terakhir, Desember 2018 tsunami Selat Sunda. Oke, itu pengaruhnya besar. Sekarang strategi pemasaran. Ada 3, singkat saja ini. Nomor 1, lihat yang saya pilih tahun-tahun pertama adalah branding, advertising, dan selling. Tadi kan rumusnya jelas. 2P bagus, produk dan price, tapi promosinya sangat buruk. Indonesia tidak dikenal oleh dunia. Malaysia, truly Asia, even jauh lebih terkenal daripada Wonderful Indonesia di Indonesia. Maka investasi kita besar-besaran di branding. Baru setelah dikenal oleh dunia, menggunakan extraordinary effort, insentif akses, hot deals, digital marketing kita mulai menggunakan besar-besaran. Nomor 3, border tourism, tourism hub, dan LCT ya, low cost terminal. Destinasi seperti ini. Destinasi itu kalau di pemasaran namanya produk. Originasi kalau di pemasaran namanya customer. Jadi yang paling mempengaruhi tentu produknya dan customernya dan seasonality. Saya kasih contoh, orang Cina datang ke Bali itu waktunya tertentu. Hanya 5 kali dalam setahun. Jadi jangan promosi di luar 5 waktu ketika orang Cina datang, seasonality. Di tourism terjadi itu. Di telecommunication juga terjadi seasonality. Jadi orang akan nelpon pada saat-saat tertentu. Oke, ini kita lihat destinasi kita, Bali 40%, Jakarta 30%, Great Batam 20%. Berarti sisanya seluruh Indonesia itu, ini untuk Wisman ya, hanya 10%. Sedangkan originasi yang terbesar adalah China, dulu Eropa ya. Tapi terakhir adalah China. Jadi kita harus bisa mengalokasikan sumber daya kita ke customer-customer kita yang besar.
Oke, kita teruskan. Branding, advertising, selling. In short, kita semuanya menggunakan digital. Ini strateginya, paid media. Ini nanti bisa di googling. Namanya convergent media. Ada paid media, ada owned media, ada social media. Dan yang paling penting adalah endorser. Karena di dunia digital, terutama di sosmed, siapa yang berbicara itu sangat penting. Lalu ini strategi pengembangan destinasi pariwisata. Next. Rumusnya sudah tahu, sudah terkenal se-Indonesia. Kalau mahasiswa S2 tidak tahu, hair saja. Jadi 3A ya rumusnya, atraksi, aksesibilitas, amenitas. Nomor 1 atraksi, alam, budaya, buatan. Alam itu nature, budaya itu culture, buatan itu man-made. Mana impact-nya yang paling besar? Pernah kita lakukan survei, kenapa kamu datang ke Indonesia? Jawabannya adalah karena budayanya yang bagus, 60%. Yang kedua karena alamnya yang indah, 35%. Dan karena man-made, sport, mass, itu hanya 5%. Jadi kalau di Indonesia beda dengan di Singapura. Kalau di Singapura banyak sekali anggaran yang untuk man-made. Tapi di Indonesia kita tidak punya banyak man-made. Jadi yang paling banyak adalah budaya. Aksesibilitas, udara, laut, darat, laut, udara ya. Amenitas, hotel, dan lain sebagainya. Rumah sakit termasuk. Nah ini ketetapan presiden populer dulu dengan nama 10 Bali Baru. Jadi mulai Danau Toba sampai Morotai. Lalu karena progresnya kurang, akhirnya Bapak Presiden menetapkan pilih aja 5 destinasi populer dengan 5 destinasi super prioritas. Jadi mulai danau yang ada bintangnya itu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan pendatang baru di Manado ya, Likupang. Ini project management tidak penting isinya. Next ya. Tetapi saya ingin meyakinkan teman-teman, semua destinasi itu ada project manajemennya. Ketat sekali dan setiap saat saya cek ini karena war roomnya di samping ruang kerja saya. Jadi kenapa relatif bagus ya Danau Toba seperti sekarang. Itu karena memang kita sangat ketat ngecek pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas atau sekarang populer yang 5 destinasi super prioritas. Nah ini project manajemennya. Kita ranking, kita berikan angka. Saya selalu mengatakan if you cannot measure, you cannot manage. Jadi kalau saya ditanya Tanjung Lesung berapa? Oh year to date 117%. Sampai N 75%. Tahu kita. Oh Danau Toba nggak tercapai, kuning tuh warnanya. Oke, terus ini intinya strategi pengembangan SDM dan kelembagaan. SMI itu singkatannya. SDM itu ada di SDM-nya sendiri, di masyarakat dan di industri. Untuk menghafal biasanya saya plesetkan Sri Mulyani Indrawati itu. SMI. Intinya apa? Kita harus menyiapkan SDM. Yang pertama sertifikasi profesi dengan standar ASEAN. Ingat dulu standarnya ASEAN. Yang nomor 2 gerakan sadar wisata dan aksi Sabta Pesona di seluruh Indonesia. Nomor 3 untuk ke industri sertifikasi usaha standar ISO, ASEAN dan NSI, SNI. Nah ini angka-angkanya, saya kasih kesimpulannya.
Saya targetkan ada 500.000 anak Indonesia ketika itu yang disertifikasi bidang pariwisata ada 6. 6 yang di bawah itu rekan-rekan. Kalau saya boleh instruksi ke Kaprodi, wajib tuh. Semua lulusan magister pariwisata harus bersertifikasi. 6 itu apa? Front office, housekeeping, food and beverage services, food product, tour operation, dan travel agent yang kiri bawah. Kenapa harus begitu? Karena ketik MRATP itu adalah Mutual Recognition Arrangement for Tourism Professional. Itu ditetapkan oleh ASEAN. Setelah penetapan ini, jadi flow of money, flow of goods, dan flow of people di antara negara-negara ASEAN bebas. Lalu siapa yang paling saya takutkan sehingga saya meminta 500.000 itu? Bentar ya, angka 500.000 itu tidak besar meskipun buat Kemenpar ketika itu mahal sekali. Jumlah tenaga kerja di Indonesia, kanan atas lihat yang tahun 2019, itu ada 13 juta. Kurang lebih 30% itu direct, orang-orang pariwisata. 50% yang indirect. Yang 20% itu induce, jadi 30, 50, 20. Induce itu contohnya peternak sapi yang susunya dikirim ke hotel-hotel. Oke, kita fokus di yang direct. 3.900. Angkanya itu 30% dari 13 juta. Lalu kita lakukan sertifikasi. Kebutuhannya 30% dari tenaga tidak langsung itu. 30% dari 3,9 juta itu adalah 1.170. Tapi kita tidak punya anggaran sampai 1.170 itu. Jadi kita hanya mensertifikasi 500.000. Itu saya yang menetapkan waktu itu. Anggarannya terbatas. Jadi angkanya itu atau hanya 42% dari kebutuhan. Maka nanti kita dalam ranking ini kalah jauh dari negara lain. Karena misalkan Singapura angkanya tidak akan sebesar ini. Relatif lebih mudah. Itu angka 1. Lalu apa? Apa itu MRATP itu? Oke, kembali siap negara mana yang paling saya takuti? Ketika flow of people itu akan terjadi ya, ketika MRATP ASEAN ini berjalan. Apakah Malaysia atau Singapura? Enggak. Saya menggunakan bahasa jelas. Perpindahan orang itu dari gajinya yang rendah ke gajinya yang tinggi. Kalau perpindahan air dari yang tinggi ke yang rendah. Orang Malaysia dan Singapura pendapatan per kapitanya lebih tinggi daripada Indonesia. Kemungkinan mereka tidak akan pindah pegawai-pegawainya ke Indonesia untuk mencari pendapatan per kapita atau remunerasi atau gaji yang lebih rendah. Tetapi tidak demikian dengan Filipina. Filipina itu pendapatan per kapitanya mirip ya sama kita. Ada beberapa pegawai kepariwisataan yang remunerasinya sama dengan kita. Dengan kata lain, orang Filipina itu, bahasa lebih sederhana, mau digaji sama dengan Indonesia. Dengan bahasa Inggris yang lebih bagus. Nah, yang saya khawatirkan adalah orang Filipina masuk ke pusat-pusat pariwisata di kita. Contoh Bali, Jakarta, dan Kepri. Oleh karenanya kita harus menyiapkan diri untuk itu. 500.000. Nah, ini mungkin slide-slide terakhir. Pengembangan SDM perguruan tinggi negeri pariwisata. Ini langsung bisa diambil ini oleh Unpad, Magister Pariwisata Berkelanjutan. Pertama, kurikulum. Tidak punya pilihan lain, harus menggunakan global standard.
Namanya kalau belum diganti TEDQUAL, UNWTO. UNWTO itu United Nations World Tourism Organization. TED itu adalah Tourism Education Quality. Kalau di Kemenpar ketika itu 4 UPT dari 6 sudah menggunakan global standard, termasuk Poltekpar Bandung ya, dulu namanya NHI atau STP Bandung. Wajib, jadi saya harapkan Magister Pariwisata Berkelanjutan juga mensertifikasi kita dengan TEDQUAL ini. Nomor 2, harus diajar oleh entrepreneur course, jadi gabungan antara teori-teori yang biasa kita berikan dengan profesional. Ini sudah kita lakukan di 6 UPT. UPT itu unit pengelola teknis atau Poltekpar Pariwisata di 6 kota di Indonesia. Lalu kurikulum juga sudah dibuka international class di Bandung dan Bali. Ya. Kita juga bisa bekerjasama ini. Nomor 2, certification. A, regional standard, sudah tadi saya sebutkan. 5 menit lagi tuh waktunya, pas lah. Target 100%, MRATP, jadi 6 job desk tadi itu. Nomor 2, ini untuk para dosen, harus sertifikasi hospitality education. Targetnya waktu itu 10% dari dosen. Dan untuk perguruan tingginya harus distandar dengan Center for World University Ranking untuk 2 UPT. Nomor 3, C yang ketiga, Center of Excellence. Jadi Tourism Center of Excellence, Geotourism. Jadi setiap UPT ada kekhasannya masing-masing. Kenapa Medan Geotourism? Saya kasih contoh karena ada Danau Toba. Kenapa Lombok Halal Tourism? Karena memang Lombok adalah destinasi halal dan seterusnya. Oke, terakhir Sustainable Tourism Development. Singkatannya adalah Environment ECE. Environment, Community, dan Ekonomi. Saya adalah yang meyakini tiga-tiganya ini harus seimbang. Atau menggunakan bahasa yang lebih populer, pakai 3P boleh itu. Environment itu adalah planet, community itu adalah people, ekonomi adalah prosperity. Tulisannya di bawah, semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan. Jadi kalau kita melestarikan budaya, community, itu culture ya, dan lingkungan, itu environment, maka masyarakatnya akan lebih sejahtera. Kalau itu kita rusak, maka masyarakatnya tidak lebih sejahtera. Oke, next. Nah, strateginya saya ambil, saya tidak akan detail. 3P ini, tiga-tiganya saya ambil dari TTDI, dulu TTCI ya. Ini adalah menurut saya cara paling taktis. Ambil saja kita pilar yang terhubung dengan Sustainable Tourism Development. 1, Environment. 2, Social Economic Reliance. Yang ketiga, Travel and Tourism Development Index. Ambil dari situ, butir-butirnya sudah ada. Jadi pilar, lalu indikator namanya udah ada. Kita tinggal memperbaiki di situ. Oke, demikian dari saya. Pas waktunya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.